Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatullah dengan NIM 2410138. Di sini saya akan menjelaskan kuis tentang cetak biru pengembangan web dengan Django. Nah, di sini kita masuk ke fondasi dan filosofi dari Django itu sendiri. Jadi sejarah singkatnya, di 2003 dia diciptakan oleh Adrian Holovati dan Simon Wilson di Lawrence Journal World. Pada 2005 dia dirilis ke publik di bawah lisensi open source atau biasa disebut BSD. Terus untuk namanya dia terinspirasi dari gitaris jazz legendaris yaitu Django Reinhardt. Di sini ada out routing, ORM, dan juga admin. Nah, untuk Butterflies included ini menyertakan hampir semua kebutuhan web dalam satu paket integrasi tanpa konfigurasi pusaka terpisah. Terus di sini ada prinsip DRY atau DRY, don't repeat yourself. Dia mendorong penggunaan kembali kode untuk mempercepat pengembangan. Terus mengapa harus di Django? Karena ini untuk solusi kompleksitas dari web. Nah, di sini ada untuk menyederhanakan routing URL, autentikasi, dan form menjadi solusi terintegrasi. Terus ini ada celah keamanannya. Dia penanganan otomatis terhadap ancaman SQL injection, XSS, CCRF, dan click checking. Terus ini ada inefficiency database. Dia mengganti interaksi SQL mentah yang rentan kesalahan dengan abstraksi ORM berbasis Python. Terus ini ada skalabilitas, di mana arsitektur NTV terpisah memudahkan penskalaan digunakan oleh platform global seperti Instagram. Terus yang terakhir itu ada produktivitas. Dia mengeliminasi penulisan kode berulang untuk fitur umum seperti sesi dan juga panel admin. Nah, kita masuk ke keunggulan dari ekosistem Django ini. Yang pertama itu ada pengembangan cepat. Dia mengadopsi filosofi Dry untuk meminimalisir duplikasi kode dan juga mempercepat rilis aplikasi ke tahap produksi. Selanjutnya di situ ada keamanan default. Dia memproteksi otomatis terhadap CCRF, XSS, dan SQL injection tanpa memerlukan konfigurasi sistem tambahan. So ada skalabilitas enterprise. Di situ arsitektur modular yang dirancang untuk menangani beban tinggi dan manajemen miliaran berbasis pengguna. Dan juga panel admin otomatis, dia merupakan generator antarmuka administrasi instan berdasarkan model data, menghemat ratusan jam kerja pengembangan. Terus ada ORM yang kuat, abstraksi database konsisten yang mendukung PostgreSQL, MySQL, dan SQLite dengan sintak Python murni. Yang terakhir itu ada ekosistem dan juga komunitas. Yang ini didukung ribuan pustaka pihak ketiga seperti DRF dan Celery, serta dokumentasi paling komprehensif. Untuk pertimbangan juga keterbatasannya itu atau biasa disebut trade-offs, itu ada kurva pembelajaran atau curam. Dia membutuhkan pemahaman mendalam tentang konvensi khusus Django atau routing, DTL, ORM, MTV yang menantang bagi pemula. Terus overhead konfigurasi, sifatnya yang heavyweight menjadikannya berlebihan dan terlalu berat untuk arsitektur microservice sederhana. Terus ada arsitektur monolitik, kurang fleksibel dibandingkan pendekatan microservice modern karena semua komponennya terikat erat dalam satu kerangka kerja utama. Terus ini ada platform performa real-time terbatas. Dia tidak dirancang secara native untuk koneksi ke WebSocketnya. Untuk implementasinya membutuhkan pustaka eksternal dan yang kompleks.
Terus batasan template engine. Di Django template language sengaja membatasi eksekusi kode Python sembarangan. Kurang dinamis jika dibandingkan dengan Jinja 2. Terus ini ada arsitektur MTV atau siklus request response. Sini ada model data, terus dia atau ORM dia berinteraksi dengan database. Ini kan ada view atau logika, dia menerima request dan juga memproses logika. Terus setelah itu dia masuk ke template presentasi merender HTML dinamis via DTL. Nah, terus baru ke pengguna. Jadi pengguna ini mengirim HTTP ke request. Nah, terus di sini diubah URL dispatcher. Nah, ini URL P mencocokkan pola URL. Terus masuk langsung ke view logika. Jadi dia berulang-ulang lagi. Nah, sini ada autonomy model, dia menerjemahkan objek menjadi table. Ini teman-teman bisa lihat kode Python-nya. Abstraksi contoh dari database-nya seperti ini. Sudah ID, auto, generated engineer, judul, konten, tanggal dibuatnya. Ini sama. Jadi catatannya itu pengembang hanya menulis logika bisnis berorientasi objek. Dan juga, lalu Django-nya menangani pembuatan tabel juga eksekusi untuk query-nya. Sudah ada matrix komponen, ekosistem batteries included. Wow, ini lumayan banyak. Seperti yang tadi saya jelaskan. Sini ada Django admin yang termuka web otomatis untuk manajemen data model, URL routing. Terus ada view, templates from middleware, out system, static files, sinyal, dan change. Terus untuk kekuatan dari Django ORM atau biasa disebut object relational mapping. Ini dia. Jadi ORM engine ini, Django ORM engine ini dia parameterizes queries, terus prevents SQL injection, handles connections, terus di SQL ini select from article where penulis Budi. Itu contohnya. Terus ini ada konsep kunci dari lazy evaluation-nya. Itu query set ini bersifat lazy. Eksekusi query ke database tidak akan dilakukan sampai datanya benar-benar di-reader atau dievaluasi. Jadi sehingga menghemat konsumsi sumber daya sistem secara signifikan. Sini ada kita masuk ke relasi data dan migrasi terstruktur. Tipe relasi modelnya itu ada Progen K, many-to-many file, one-to-one file. Teman-teman bisa lihat. Terus ini ada sistem migrasi juga. Ini ada migrasi file Python, pembuatan migration file, dan skema dari database. Jadi kesimpulannya, solusi enterprise yang scalable, sinergi kecepatan dan keamanan. Itu kombinasi prinsip dry dan proteksi keamanan bawaan menjadikan Django ini pilihan mutlak untuk merilis aplikasi tangguh dalam waktu pengembangan yang singkat. Terus yang kedua ada penyederhanakan kompleksitas. Jadi arsitektur MTV dan lapisan abstraksi ORM yang sulit menyembunyikan kerumitan SQL murni. Dia mengizinkan pengembangan berfokus murni pada logika bisnis. Terus yang terakhir ada fokus skala menengah hingga besar. Dia meskipun bukan opsi teringan untuk microservice, Django tidak terkalahkan untuk aplikasi web enterprise yang memerlukan struktur relasional, data yang kompleks dan mapan. Nah, mungkin itu tadi pemaparan dari laporan Django saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.